Pemirsa, kita awali informasi pagi hari ini terkait dengan isak tangis keluarga warnai kedatangan dan pemakaman korban kecelakaan di Purworejo, Jawa Tengah. Salah satu keluarga korban pingsan tak kuasa menahan kesedihan. Suasana duka dan isak tangis saat kedatangan salah satu korban tragedi kecelakaan di Purworejo bernama Isna Hayati, warga Kampung Medut 1, Kecamatan Mungkit, Magelang, Jawa Tengah. Tampak salah satu keluarga pingsan lantaran tak kuasa menahan kesedihan dengan peristiwa yang merenggut nyawa salah satu keluarganya. Menurut ibu korban, sebelum kejadian sang anak bercerita jika dirinya bermimpi kakaknya meninggal dunia namun hidup kembali. Ternyata malah hari ini anaknya meninggal dunia dalam tragedi kecelakaan di Purworejo. Di mata keluarga, korban adalah anak yang baik dan penyayang. Orang hebat, orang yang paling hebat, pulang ngaji. Kalau semua orang sayang, pandai sayangi, membantu saya sekarang susah, sedih nggak ada anak saya. Setelah disemayamkan, pihak keluarga bersama warga melakukan sholat jenazah agar korban dapat segera dimakamkan di area pemakaman desa setempat. Korban sendiri meninggalkan seorang anak yang berusia 21 bulan dan seorang suami. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, Ayus melaporkan. Kecelakaan maut yang terjadi di jalur Magelang arah Purworejo yang melibatkan truk tronton pengangkut pasir yang menabrak angkot di depannya. Atas insiden tersebut, korban tewas di lokasi, 10 dan 6 alami luka-luka dibawa ke RSUD Citrowardoyo dan RSUD Cokronegoro, Purworejo. Kejadian bermula saat truk tronton yang melaju di jalan menurun dari arah Magelang menuju Purworejo diduga alami remblong, hilang kendali, menabrak angkot di depannya yang mengangkut 13 penumpang. Kemudian kedua kendaraan tersebut terguling dan menabrak rumah warga. Tim unit kecelakaan Satlantas Polres Purworejo segera olah TKP. Dari arah Magelang menuju Purworejo, truk yang sementara diduga mengalami rem yang blok, kemudian menabrak kendaraan angkot yang berada di depan. Itu meninggal di lokasi 10 ya, Dada? Betul, meninggal di lokasi informasi sementara 10. Dari Magelang, terus? Blong remnya ya. Blong rem. Rem belum. Terus menabrak ada engkel. Iya. Informasi selanjutnya, korban tewas bertambah 1 orang, total jadi 11 korban tewas. Meski arus lalu lintas sempat macet belasan kilometer dan satu arah, kini telah normal. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Jo Hartoyo, Ayus melaporkan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan truk menabrak angkot yang menelan 11 korban jiwa di Purworejo, Jawa Tengah. Hasilnya tidak ditemukan bekas rem di lokasi kejadian. Setelah truk berhasil dibalik ke posisi semula, Satuan Lalu Lintas Polres Purworejo langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Petugas memeriksa kondisi kendaraan, jejak pengereman, serta posisi akhir kendaraan setelah benturan keras terjadi. Olah TKP berlangsung selama beberapa jam dengan petugas memasang garis polisi untuk mengamankan lokasi. Polisi juga masih mendalami dugaan truk mengalami remblong. Pada saat itu oleng, ya, dia menyalip, sebenarnya tidak boleh nyalip, karena garis lurus, ya, menyalip. Kemudian ini apakah ini remnya blong atau tidak sempat ngerem, tapi itu akan kita dalami. Kalau melihat daripada TKP, kita belum menemukan bekas rem. Ya. Nanti akan kita dalami apakah dia kaget dan tidak ngerem atau memang remnya tidak berfungsi. Dari benturan tersebut sehingga menyimpan daripada kendaraan yang ada di depannya. Akibat kecelakaan, terjadi kemacetan kedua arah. Polisi melakukan pengaturan lalu lintas dengan sistem buka tutup untuk memperlancar arus kendaraan.
Dari Purworejo, Jawa Tengah, Joe Hartoyo, iNews melaporkan. Pemirsa, tim BPTD dan KNKT melanjutkan penyelidikan kecelakaan tunggal bus ALS di Padang Panjang yang menewaskan 12 orang. Ya, penyidik mencocokkan antara dokumen kendaraan dengan kondisi fisik di lapangan. Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Wilayah 3 Sumatera Barat bertindak sebagai perwakilan Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT di daerah, terus melakukan investigasi kasus kecelakaan bus ALS. Pada tahap awal, penyidik melakukan pencocokan antara dokumen kendaraan dengan kondisi fisik di lapangan. Hari ini BPTD bersama tim KNKT dijadwalkan akan melakukan penyelidikan langsung di lokasi kejadian, termasuk pemeriksaan keseluruhan terhadap kelayakan bus antar provinsi tersebut. Sementara kita baru mengecek terkait dengan identitas daripada kendaraan ini, yaitu pertama keabsahan antara dokumen kendaraan dengan fisik kendaraan. Itu yang kami laksanakan sehari. Cuma pada saat ini kita terkendala untuk mengecek nomor rangkanya, karena seperti yang kita lihat posisi dari suspensinya itu udah anjlok betul, jadi kita nggak berani masuk ke dalam daripada kendaraan ini karena berisiko terhadap keselamatan kita sendiri. Seperti telah diberitakan sebelumnya, bus ALS yang berangkat dari Sumatera Utara menuju Jakarta mengalami gangguan pada sistem pengereman yang mengakibatkan bus terguling. Akibatnya, 12 penumpang meninggal dunia di tempat, sementara 23 orang lainnya luka-luka. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Aksi premanisme pembalakan kepada sopir truk terjadi di Tuban, Jawa Timur. Pelaku meminta uang sebesar Rp300.000 sebagai jasa pengamanan. Hubungan Rena Poslanto. Kepala pulau preman Tuban. Pulau kabeh. Seorang sopir truk box ekspedisi merekam pembalakan yang dialaminya saat sedang melintas di jalur Pantura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dirinya dimintai sejumlah uang secara paksa oleh seorang pria dengan berdalih membeli stiker agar aman saat melintas di kabupaten setempat. Aparat Satreskrim Polres Tuban langsung meringkus pelaku di rumahnya. Pelaku yakni Yonsi Sasmita, 46 tahun, merupakan residivis dengan kasus polisi gadungan. Modus pelaku dengan mengaku dari organisasi masyarakat yang bernama Ronggolawe Gapura. Pelaku meminta uang sebesar Rp300.000 sebagai jasa pengamanan. Sebagai bukti perlindungan, sopir pun diberi stiker untuk ditempel di kaca depan mobil. Modusnya jasa keamanan, jadi memasang stiker. Jadi dia pengakuannya baru kali ini pengakuannya. Ini masih kita kembangkan. Jadi per mobil 300. Ya, jadi dia melihat motor lewat, dia ekspedisi gitu kan, kemudian dia samperin gitu. Hentikan gitu. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun penjara. Pemirsa, seorang pemuda nekat menyerang kantor polisi di Majalengka, Jawa Barat. Ya, aksi pelaku yang diduga seorang ODGJ itu viral. Seorang pemuda, Kavi 16 tahun, melakukan aksi nekat dengan memanjat pagar sambil membawa kayu di Polres Majalengka. Bahkan sesekali ia berteriak seolah akan menyerang markas polisi. Aksi nekat ini pun terekam amatir hingga viral. Meski sempat memberikan perlawanan saat akan ditangkap petugas piket, ia berhasil dilumpuhkan dan diamankan. Namun saat dilakukan pemeriksaan, ternyata ia menderita kelainan jiwa atau ODGJ. Tahu hal ini, petugas selalu memandikannya dan diberi makanan petugas jaga. Juga ya salah satu pria yang memang bisa dikatakan mengarah ke ada gangguan kejiwaan ya. Jadi intinya ingin melakukan penyerangan, diamankan dan segera dilakukan interogasi, dipanggil keluarganya dan sekarang sudah kembali ke rumah ya. Usai diamankan hingga tenang, Kavi pun dikembalikan ke orang tuanya untuk dirawat kembali. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Zohadi, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang pria di Jombang, Jawa Timur babak belur akibat tertangkap basah mencuri ayam warga. Pelaku mengaku mencuri karena terhimpit kebutuhan ekonomi. Seorang pria NE 42 tahun hanya terduduk lemas usai dihajar warga di tepi jalan Desa Brambang, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pria asal Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung ini tak berkutik setelah kepergok mencuri seekor ayam milik warga. Petugas dari Polsek Diwek yang datang ke lokasi langsung mengamankan pelaku untuk diproses lebih lanjut. Peristiwa berawal saat pemilik ayam curiga mendengar suara berisik dari kandang ayam di belakang rumahnya. Saat diperiksa, korban memergoki pelaku yang langsung lari ke arah kebun. Korban pun berteriak meminta bantuan warga. Usai tertangkap, pelaku langsung jadi bulan-bulanan warga. Ayamnya berisik dan orang rumah keluar, udah dibawa kabur dan masuk ke kebun orang. Dan ngabarin anak-anak terus dikepung. Polisi telah mengamankan barang bukti karung plastik dan seekor ayam jago jenis Bangkok seharga Rp2,5 juta yang dicuri pelaku. Pelaku mengaku nekat mencuri karena terhimpit kebutuhan ekonomi. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Sementara di Pekanbaru Riau, pemirsa, seorang ibu rumah tangga tertangkap mencuri belasan ikan kaleng di sebuah warung sembako. Ternyata pelaku ini telah beraksi selama 2 tahun dan membuat rugi pemilik toko hingga ratusan juta rupiah. Kamu aku permalukan atau kamu bebek aja nih? Udah 2 tahun kok ya langganan di sini ya. Sarden aku habis sama kau. Bukan. Seorang ibu ini kedapatan mencuri 19 ikan kaleng di sebuah toko sembako di Sembilang, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru. Berapa kerugian aku gak tahu? Pantaslah kau maju kau gitu terus ya selama 2 tahun. Tengok ini sebanyak ini sardennya. Ya Tuhan, apa kok dek sampai kayak gini kok pakai masker. Ikan kaleng tersebut disembunyikan pelaku di dalam tas dan di balik pakaiannya. Aksi pelaku terbongkar setelah karyawan toko curiga dengan gerak-gerik pelaku yang mondar-mandir di rak pajangan barang. Barulah kami biarkan seperti awal lagi, kayak di mana dia belanja seperti biasa. Barulah di situ saya gap, saya ciduk dia, saya bawa ke sini, ternyata emang iya dia nyuri sarden-sarden itu. Aksi ngutil pelaku di warung sembako ini terekam kamera pengawas. Pelaku langsung diserahkan ke Polsek Rumbai Pesisir, namun kasus ini berakhir damai. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, terekam CCTV kawanan pencuri spion mobil beraksi di wilayah Sawah Besar di Jakarta Pusat. Para pelaku yang masih berkeliaran membuat warga resah. Aksi pencurian kaca spion mobil terekam CCTV di Jalan Krekot, Bunder, Sawah Besar, Jakarta Pusat. 4 pelaku berboncengan 2 motor, di mana 2 pelaku utama turun dan langsung beraksi di sisi kiri dan kanan mobil. Sementara 2 rekannya di atas motor sambil mengawasi situasi. Kurang dari 1 menit, sepasang kaca spion mobil raib di gondol pelaku. Diduga, para pelaku memanfaatkan sepinya situasi menjelang pagi tanpa adanya pagar dan petugas jaga. Ironisnya, aksi pencurian serupa juga pernah dialami pemilik mobil di lokasi yang sama. Diduga kuat pelakunya adalah komplotan yang sama. Sekitar pagi. Pas mau digunakan? Pas mau digunakan, Mas, iya. Oke. Apa namanya, kejadian ini udah berapa kali sih, Mas? Udah 2 kali dalam 2 bulan ini. Pertama di tanggal berapa, Mas? Pertama di tanggal 4 April di bulan lalu, yang kedua di 4 Mei. Akibat kejadian ini, pemilik mobil mengalami kerugian sebesar 3 juta rupiah. Meski sudah membuat laporan resmi ke polisi, korban berharap viralnya video dapat membuat para pelaku segera tertangkap. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Polisi meringkus 2 pelaku curanmor yang kerap beraksi di kawasan Angke, Jakarta Barat. Ya, para pelaku ditangkap berbekal rekaman CCTV warga. Kamera CCTV merekam aksi pencurian motor dengan kekerasan di kawasan Angke, Jakarta Barat. Tidak butuh waktu lama dan hanya berbekal rekaman CCTV, polisi membekuk 2 pelaku yang sudah masuk dalam DPO dan kerap beraksi di kawasan Tambora. Hasil penggeledahan, polisi menemukan kunci letter T yang digunakan untuk merusak kunci kontak motor. Saat ini, polisi masih melakukan pengembangan ke wilayah Malimping, Kabupaten Lebak, Banten. Di lokasi ini ditemukan 3 sepeda motor hasil curian yang disimpan di sebuah rumah kontrakan. Diketahui kedua pelaku juga merupakan residivis kasus serupa. Ini pelaku sudah 3 kali melaksanakan aksinya di Tambora dan merupakan residivis dengan kejadian dengan kasus yang sama.